Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khohdijah Fianden, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjelaskan satu konsep dasar dalam sintaksis bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah salah satu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki struktur gramatikal yang lengkap, dan mengungkapkan pikiran yang utuh. Biasanya ditandai dengan adanya subjek dan predikat, serta diucapkan dengan intonasi akhir yang jelas, atau dalam bentuk tulisan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. 2. Fungsi subjek dan predikat. Subjek adalah unsur kalimat yang menyatakan siapa atau apa yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku dalam kalimat. Fungsinya antara lain: A. Menjadi pokok pembicaraan. Subjek adalah inti yang dibicarakan dalam kalimat. B. Menjelaskan pelaku, benda atau hal yang dikenai predikat. C. Menentukan bentuk predikat, terutama dalam kalimat aktif dan pasif. Contohnya, Ani membaca buku. Ani adalah subjek, ia pelaku tindakan. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan apa yang dilakukan, dialami, atau keadaan dari subjek. Fungsinya antara lain: A. Memberi informasi tentang subjek. B. Menentukan jenis kalimat, aktif, pasif, nominal, atau verbal. C. Bisa berbentuk kata, kerja, atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata benda atau nomina, atau frasa. Contohnya, dia cantik sekali. Cantik sekali adalah predikat atau kata sifat. 3. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap objek. Ciri-ciri kalimat aktif: A. Predikat biasanya berupa kata kerja berawalan me atau bentuk aktif lainnya. B. Urutan umum: subjek, predikat, objek, atau SPO. Contoh kalimat aktif antara lain: ibu memasak nasi goreng. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi goreng sebagai objek. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenal tindakan atau mengalami perbuatan yang dilakukan oleh pelaku lain. Ciri-ciri kalimat pasif: A. Predikat biasanya berupa kata kerja berawalan di atau bentuk pasif lainnya seperti ter atau kata kerja tanpa awalan. B. Bisa disertai agen atau pelaku yang diawali kata oleh tapi bisa juga tidak disebutkan. Contoh kalimat pasif antara lain: nasi goreng dimasak oleh ibu. Nasi goreng atau yang dikenai pelaku sebagai subjek, dimasak sebagai predikat, oleh ibu sebagai pelaku. 4. Perbedaan frasa dan klausa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Ciri-ciri frasa:
A. Tidak mengandung unsur subjek atau predikat. B. Berfungsi sebagai satu bagian dalam kalimat, atau misalnya sebagai subjek, objek, atau keterangan. C. Tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Contoh frasa. Frasa rumah besar, jenis frasa nomina. Keterangan kata inti rumah atau nomina. Klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat dan bisa atau belum tentu menjadi kalimat utuh. Ciri-ciri klausa. A. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. B. Bisa berdiri sendiri sebagai kalimat atau jika maknanya utuh atau menjadi bagian dari kalimat majemuk. C. Bisa memiliki objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh klausa. Klausa dia belajar. Keterangan klausa bebas bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Lima, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu satu subjek dan satu predikat, atau bisa dilengkapi objek atau keterangan tapi tetap satu struktur inti. Ciri-ciri kalimat tunggal. A. Hanya ada satu objek dan satu predikat. B. Menyatakan satu gagasan utama. C. Tidak mengandung kata hubung antar klausa atau seperti dan, karena, walaupun, dan lain-lain. Contoh kalimat tunggal. Ibu memasak. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang masing-masing memiliki subjek dan predikat sendiri dan digabungkan menjadi satu kalimat. Ciri-ciri kalimat majemuk. A. Mengandung lebih dari satu subjek atau predikat. B. Terdapat kata penghubung antar klausa atau konjungsi seperti dan, tetapi, karena, meskipun, agar, ketika, dan lain-lain. C. Menyampaikan lebih dari satu informasi atau gagasan. Jenis-jenis kalimat majemuk dan contohnya. Jenis majemuk setara. Cirinya klausa setara atau kedudukannya sejajar. Jenis majemuk bertingkat. Ciri terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat atau tidak setara. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.